Halo guys, welcome back di channel ini. My name is Lix. Hari ini kita kembali lagi bahas teori-teori dari MV K-pop. Dan yang bakalan aku bahas kali ini adalah Blackpink Lovesick Girls. Walaupun aku baru nonton MV ini satu kali, aku nemuin banyak banget teori menarik di MV ini. Jadi, duduk yang tenang dan nyaman dan buka mata telinga kalian lebar-lebar karena Blinks, aku bakalan bahas semua scene di MV ini satu persatu. Dan seperti biasa aku mau ngingetin juga, jangan lupa subscribe ke channel ini kalau kalian suka dengan apa yang aku buat, karena dukungan kalian berpengaruh banget buat perkembangan channelku. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke pembahasan kita kali ini. Kalau kita lihat dari lirik dan judul lagunya, lagu ini bercerita tentang para perempuan yang lovesick, atau dalam bahasa Indonesia artinya mabuk cinta. Mereka tahu kalau cinta ini endingnya cuma patah hati dan menyakitkan. We were born to be alone. Tapi di line selanjutnya mereka bilang, but why we still looking for love? Di scene pertama, kita bisa melihat Jennie di dalam mobil yang penuh dengan coretan, dan mobil ini menabrak hingga hancur. Kalau kita lihat, coretan di mobil ini bertulis You plus me forever, yang dicoret berulang kali. Scene ini menggambarkan sebuah janji manis atau kata-kata sang cowok yang bilang you and me forever, kita bakalan selalu bersama selamanya, dan dia mengucapin itu berkali-kali. Karena itu di sini digambarkan dengan mobil yang penuh dengan coretan. Tapi ternyata janji itu cuma omong kosong, karena pada akhirnya janji itu menabrak dan hancur. Ditandakan dengan mobil ini yang hancur menabrak tembok. Di scene Lisa terlihat bersandar pada seorang cowok yang kemungkinan adalah cowok yang sama di scene awal Jennie. So, kayak setelah cowok ini pergi dari Jennie, dia bersama dengan Lisa. Jisoo di adegan berikutnya berada di sebuah tempat yang penuh dengan bunga-bunga berwarna biru. Bunga biru sendiri memiliki arti pengharapan pada sesuatu yang tidak mungkin, pada sesuatu yang tidak bakalan pernah terjadi, atau mustahil. Biasanya bunga-bunga kayak gini digunain orang-orang untuk mengungkapkan rasa ke pasangannya. Karena Jisoo lovesick, dia berharap pada sebuah cinta yang gak mungkin untuk bersatu. Dan jam pasir bocor yang dipegang oleh Jisoo menandakan arti wasting time. Semakin lama dia berharap, semakin dia membuang waktu. Kita masuk ke scene terakhir di verse pertama, memperlihatkan Rose dan cowok yang juga ada di scene Jennie dan Lisa. Fuckboy. Di sini mereka terlihat senang-senang pada awalnya. Itu seperti sebuah cinta yang indah. Bahkan di scene kedepannya kita bisa lihat kalau mereka main gitar bersama dan mengechat bersama. Tapi lalu ada scene yang menunjukkan Rose kecewa dengan pacarnya. Dia mematahkan gitar dan mengubah warna cat menjadi hitam. Warna di tembok ini melambangkan hatinya yang pertama cerah menjadi gelap dan hitam setelah disakiti. Di bagian chorus ada tulisan Born Die Alone yang mereferensikan dari lirik mereka sendiri, We were born to be alone. Kalian juga bisa melihat tulisan no exit di pinggir yang menandakan tidak ada cara untuk lepas dari cinta ini. Juga tulisan yang mirip-mirip ada di scene rap Lisa, bertulisan You never have to be alone, yang nevernya dicoret jadi you have to be alone. Lisa di sini menghancurkan mobil dengan plat nomor bad boy yang menunjukkan pelampiasannya kepada cowok-cowok yang menyakitinya. Termasuk mungkin cowok yang di scene awal tadi, yang bersama dengan dia. Di scene berikutnya, kita melihat Jennie yang berada di sebuah ruangan dan diperiksa oleh Jennie. Jennie diperiksa Jennie, oke. Kalau kita perhatikan, ada tulisan Psychotherapy 5932. Pertamanya aku bingung, arti dari 5932 ini apa? Ini nggak mungkin kan cuma kayak sebarang angka yang ditempel di MV.
YG gak mungkin ngelakuin hal kayak gitu. Pasti ada artinya. Dan ternyata 5932 adalah angel number, yang artinya adalah kita harus lebih melakukan aktivitas yang lebih menguntungkan daripada merusak diri kita sendiri. Itu kenapa Jenny menjadi pasien di sini. Dia berusaha lepas dari lovesick ini. Tapi kalau kita lihat lagi, dokter dan pasien dua-duanya adalah Jenny, yang menandakan bahwa semua ini terjadi di kepala Jenny. Ini seperti hati dan otaknya memiliki pemikiran yang berbeda dan berusaha untuk menyembuhkan lovesicknya ini. Boneka kuning yang dipegang Jenny adalah perumpamaan hatinya yang robek berkali-kali dan dijahit kembali. Salah satu sisi mata bonekanya ditutup dengan hati yang melambangkan love is blind. Ini merupakan perumpamaan yang cukup sering di lagu-lagu Blackpink, karena di MV-MV sebelumnya juga ada. Kalau kita mencoba melihat lagi lebih detail, kenapa boneka ini berwarna kuning? Kuning sendiri melambangkan warna yang cerah, perdamaian, keceriaan, menggambarkan sebuah hati yang ceria, yang bahagia, yang lama-lama tergantikan oleh jahitan-jahitan hitam. Warna hitam sendiri menggambarkan sesuatu yang buruk, kegelapan, dan hal-hal yang negatif. Berikutnya, Jisoo terlihat berlari di sebuah lorong panjang yang terlihat sama dari depan sampai belakang. Kayak seolah-olah ini adalah lorong tanpa batas, atau nggak ada ujungnya sama sekali. Hal ini tentu menggambarkan Jisoo yang berusaha berlari keluar dari penyakit lovesick-nya. Tapi itu percuma, karena ia berlari di sebuah lorong tanpa batas. Jadi mau sejauh apapun dia berlari, dia nggak bakalan pernah bisa keluar dari perasaan lovesick-nya ini. Di adegan berikutnya, Blackpink berada di sebuah supermarket yang tulisannya close, sudah tutup. Dan di sini, Jisoo memegang sebuah kotak dengan lambang B dibalik dan huruf P yang dibuat menjadi bentuk hati, kayak yang sebelumnya ada di MV Ice Cream. Jadi mungkin ini lambang Blackpink? Kayaknya sih iya. Lalu di sini ini juga mereka menembaki lambang hati, yang jelaslah artinya apa. Kalau sebelumnya kita diperlihatkan isi hati Jenny, di mana dia berdebat antara dua Jenny, sekarang kita diperlihatkan isi hati Jisoo, yang sudah kacau balau, air tangisan keluar terus hingga membanjiri hatinya yang kosong, dengan tulisan nothing yang juga hancur di belakangnya. Dan MV ini berakhir dengan Rose yang memiliki jejak cat di bahunya. So overall, itulah semua teori dan makna scene per scene yang bisa aku temuin sejauh ini di MV ini. Kalau ada hal menarik lainnya yang bisa aku bahas lagi, yang nanti aku bakalan temuin, aku bakalan bikin update-annya jadi part 2. Tapi untuk sekarang mungkin kalian semua punya teori yang berbeda, atau ada hal penting yang aku lupa bahas di video ini, bisa kalian komen di bawah dan bantu kita semua buat mengerti. Ini semua cuma teori, so just have fun with it. Gak usah terlalu dianggap serius, belum tentu semuanya ini bener. Makasih buat kalian semua yang udah nonton video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ke channel ini kalau kalian suka dengan teori-teori seperti ini. Kalau kalian tertarik, tonton juga teori K-pop lainnya di channelku. Kalian bisa buka playlistnya di link di atas. Thanks for watching and see you next time. Bye!